Langkah komprehensif dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penentuan akses terhadap para penyelenggara jasa pinjaman daring atau online yang tidak sesuai dengan ketentuan dan upaya edukasi literasi digital. Hingga kini pemerintah terus memutus lebih dari 3.000 akses platform fintech. Pandemi COVID-19 berdampak pada pertumbuhan industri fintech di Indonesia, khususnya pada jasa peminjaman online. Nilai transaksi pinjaman online naik sebesar 11% sejak 2020. Bahkan sejak Januari 2021 terjadi peningkatan jumlah masyarakat penerima pinjaman dari 24,7 juta menjadi 25,3 juta hingga Juni 2021. Masa depan industri fintech di Indonesia harus terus didukung dengan pemutakhiran di berbagai aspek. Riset yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia pada tahun 2020 lalu menyatakan bahwa kemajuan peer-to-peer lending fintech dapat didukung oleh pengembangan teknologi seperti infrastruktur cloud, sistem elektronik Know Your Customer atau eKYC, hingga fraud database. Kesemuanya merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri peer-to-peer lending fintech, termasuk dari ancaman penyedia pinjaman online tanpa izin di Indonesia atau ilegal. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu hadir dalam memastikan penyelenggaraan industri pinjaman online yang aman dan terpercaya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang telah diubah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Guna melindungi kepentingan dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah telah memutus akses pada 3.856 platform fintech dan juga sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi di 514 kabupaten dan kota. Bahkan Polri meminta masyarakat untuk melaporkan jika menjadi korban hingga teror dari perusahaan pinjaman online. Yang ilegal-ilegal ini yang sangat meresahkan masyarakat. Meskipun presentasinya bisa dibilang minim karena memang pengaduan dari masyarakat komplainnya juga sangat minim. Oke, bisa dibilang memang sangat banyak yang sudah diblokir oleh Kominfo dan Satgas Waspada Investasi. Namun demikian dari jumlah yang tersalurkan dana di pinjaman online ini sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa yang kami sampaikan berkenaan dengan penegakan hukum fintech peer-to-peer lending ilegal dalam rangka memperkuat reputasi fintech lending. Ini harus kita pahami dulu bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal ini. Di mana yang jelas pertama itu adalah bunga dan denda yang diberikan oleh fintech ilegal ini sangat tinggi, melebihi ambang batas dari nilai yang wajar, sehingga sangat memberatkan para borrowers. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta masyarakat mengenali perbedaan fintech leading legal yang terdaftar dan berizin dengan pinjaman online ilegal yang tidak berizin. Hal itu agar masyarakat tidak tertipu investasi bodong maupun terjerat pinjaman online ilegal yang belakangan ini juga marak terjadi. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.